Pantesan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang belum juga terungkap, ternyata begini kronologinya. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Hampir setiap hari publik bertanya-tanya mengapa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang belum juga terungkap. Sudah memasuki bulan kelima, kasus Subang ini masih jadi tabir misterius. Padahal pihak kepolisian sebelumnya sudah menyatakan bahwa tim penyidik sudah mengantongi alat bukti, tetapi mengapa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang belum juga terungkap? Apa penyebabnya? Penyebabnya yang membuat pengungkapan kasus ibu dan anak di Subang menemui banyak kendala. Seperti diketahui, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dini hari dengan korban Tuti Suhartini dan Amel. Hingga saat ini siapa tersangkanya belum juga terungkap. Berlarut-larutnya pengungkapan kasus pembunuhan Subang ini memang menjadi banyak pertanyaan publik, karena sudah jelas-jelas sebelumnya pihak kepolisian sudah mengantongi barang bukti soal kasus ini. Pakar forensik Mabes Polri, Dr. Sumi Hastri sebelumnya mengemukakan menemukan puluhan DNA, sidik jari dan jejak dari TKP pembunuh ibu dan anak di Subang di Ciseti, Jalan Cagak. Bahkan otopsi kedua sudah dilakukan tanggal 2 Oktober sementara selama pengungkapan sebanyak 55 saksi sudah diperiksa, dan tes kebohongan sudah dijalankan kepada sejumlah saksi utama. Pembunuh ibu dan anak di Subang ini seperti menemui banyak kendala yang membuat tim penyidik seperti kesulitan. Adapun penyebab utamanya adalah terkontaminasinya TKP, otopsi pertama yang kurang lengkap, serta pelibatan anjing pelacak yang dinilai terlambat. Jika hal ini ditangani dengan baik di 48 jam pertama pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, maka hasilnya akan lain. Sebab, 48 jam pertama adalah waktu yang sangat krusial. TKP terkontaminasi dengan masuknya orang-orang di luar tim penyidik, yang terjadi sehari setelah kejadian pembunuhan Subang. Seperti diketahui, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, Danu masuk ke TKP Ciseti bersama seorang banpol. Saat itu Danu disuruh masuk dan menguas bak di TKP oleh banpol tersebut. Aksi yang dilakukan Danu dan banpol tersebut mendapat reaksi dari kuasa hukum Yosef yakni Rohman Hidayat yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Danu melanggar KUHP pasal 221 karena menerobos TKP yang masih diberi garis polisi. Hal yang sama dikemukakan Dr. Sumi Hastri yang menyebutkan bahwa TKP dinilai sudah tercemar karena adanya orang-orang di luar tim penyidik yang memasuki TKP. Menggelar ekspose kasus-kasus yang diungkap Polda Jabar selama 2021, ternyata juga tidak terjadi. Padahal, tahun 2021 akan berakhir hanya tinggal 4 hari lagi. Akankah pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang melewati tahun 2021 dan pengungkapan pada tahun 2022? Ataukah Polda Jabar akan mengumumkannya di pekan ini juga sebelum tutup tahun 2021? Kapanpun waktunya, keluarga besar korban dan publik tentunya ingin segera mengetahui siapa tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang.